Ninja yang juga dikenal sebagai shinobi sering digambarkan sebagai mata-mata, pembunuh dan penyabotase di berbagai kisah fiksi. Baik itu ninja di dalam film maupun ninja di serial anime. Bersembunyi dalam gelap dan membunuh targetnya dengan cepat adalah tipikal ninja yang sering kita jumpai di berbagai kisahnya. Selain itu, di salah satu serial anime terkenal yang menceritakan soal ninja, kita sebut saja Naruto. Ninja diceritakan memiliki jurus-jurus yang mungkin aja nggak bisa dilakukan di dunia nyata, kayak 1000 bayangan dan Chidori. Meski begitu, jurus-jurus tersebut yang bikin serial anime Naruto jadi sangat seru untuk ditonton. Nah, kisah ninja kan cukup lekat dengan negara Jepang. Jadi, kira-kira sosok ninja ini beneran ada atau cuma kisah fiksi semata? Dan apa kaitannya sama negara Jepang? Jawabannya, ninja ternyata beneran ada. Menurut situs Kids Web Japan, ninja adalah mata-mata profesional di era samurai di Jepang. Masa tersebut ada di abad ke-12. Memasuki abad ke-14, pertempuran samurai semakin banyak terjadi. Karenanya, para samurai perlu menyiapkan strategi bertarung. Salah satunya dengan mengirimkan ninja untuk memata-matai musuhnya. Nah, di abad ke-14 inilah populasi ninja semakin banyak. Selain memata-matai, pekerjaan ninja di kala itu adalah menjara makanan dan senjata yang dimiliki oleh musuh tuannya. Kemudian ninja juga melakukan serangan-serangan di malam hari di tempat musuh. Nah, meski kerap kali digambarkan berbaju serba hitam, sebenarnya sebagai mata-mata ninja bisa berganti pakaian sesuai dengan penyamaran yang ia butuhkan. Ninja bisa menyamar sebagai turis sampai menjadi seorang biksu. Nah, untuk mempersiapkan semuanya, para ninja juga diberi pelatihan khusus. Para ninja ini masih ada sampai masa Edo di tahun 1603 sampai 1867. Meskipun terkenal dari Jepang, para ninja merahasiakan pekerjaannya. Sejarah tentang ninja tertulis dalam beberapa buku dan juga catatan di masa lampau, terutama di wilayah Iga dan Koga yang berada di dekat Kyoto, pusat pemerintahan Jepang zaman dulu. Ninja yang juga dikenal sebagai shinobi adalah mata-mata, pembunuh, dan penyabotase di masa feodalisme Jepang. Dilansir dari History of Yesterday, mereka dilatih ninjutsu, yakni kumpulan teknik bertahan hidup mendasar yang berfokus pada perang tidak konvensional, sabotase, dan spionase. Teknik mereka termasuk keterampilan seperti lari bebas, memanah, penyamaran, dan persembunyian. Keterampilan ini dikembangkan untuk mengumpulkan informasi sambil tetap nggak terdeteksi dan menyesatkan musuh mereka. Panduan shinobi seperti Bansen Sukai yang terkenal seringkali didasarkan pada filosofi militer Tiongkok seperti The Art of War, karya Sun Tzu. Banyak tugas yang dilakukan oleh seorang ninja dianggap nggak terhormat dan berada di bawah samurai tradisional karena sebagian besar aspek yang ada pada seorang ninja merupakan penghinaan terhadap samurai. Samurai umumnya adalah warga kelas atas yang bangga akan kelasnya, sedangkan ninja sebagian besar terdiri dari warga kelas bawah. Samurai bertempur dengan gagah berani dalam pertempuran dan mengikuti Bushido atau jalan pejuang yang merupakan kode kehormatan para samurai. Sebaliknya, metode ninja bertentangan dengan Bushido dalam hampir semua hal. Sebagai informasi, Bushido adalah sebuah kode etik kesatriaan golongan samurai dalam feodalisme Jepang. Bushido berasal dari nilai-nilai moral samurai, sering menekankan beberapa kombinasi dari kesederhanaan, kesetiaan, penguasaan seni bela diri, dan kehormatan sampai mati. Oke, kita lanjut lagi. Nah, meskipun ada spionase dan pembunuhan sepanjang sejarah Jepang, baru pada abad ke-15 orang-orang dilatih secara khusus untuk menjadi shinobi. Sebelumnya, klan seperti Iga dan Koga dikenal karena gaya perang mereka yang nggak konvensional sejak abad ke-11. Sebagai informasi lagi, berdasarkan rangkuman yang diambil dari beberapa sumber, perang gak konvensional adalah perang yang dilakukan tidak terang-terangan.
Singkatnya, perang non-konvensional itu mengandalkan orang-orang yang sudah melakukan pelatihan khusus untuk datang memata-matai dan mencari informasi tentang musuh. Kemudian menggunakan perang gerilya dalam pertempuran, termasuk menyusup ke kamp musuh, menghancurkan perbekalan musuh, dan menciptakan pengalihan perhatian. Pokoknya kayak ninja-ninja yang sering diperlihatkan di dalam film. Mari kita lanjut lagi. Tanah klan Iga dan Koga dekat Kyoto, tetapi masih cukup jauh untuk dianggap terpencil, terutama dengan medan yang sulit untuk dilalui. Hal ini ngebuat tanah mereka menjadi tempat persembunyian yang bagus bagi ninja. Bahkan tanah mereka juga menjadi tempat persembunyian yang bagus untuk bandit dan para pejuang perang yang kalah dalam pertempuran. Sejarah ninja umumnya terjadi selama zaman Sengoku Jidai atau zaman negara-negara yang bertikai yang dimulai pada abad ke-15. Pada saat itu, Iga dan Koga cukup terkenal. Klan lain akan mempekerjakan ninja mereka sebagai tentara bayaran untuk membantu memastikan keberhasilan mereka dalam mengambil dan mempertahankan wilayahnya. Sengoku Jidai bertahan lama, dari tahun 1467 hingga 1615, dan shinobi dari Iga dan Koga digunakan di semua sisi, tergantung siapa yang mempekerjakan mereka. Peristiwa penting yang tercatat adalah pertempuran Okehazama pada tahun 1560. Sebanyak 80 ninja Koga disewa oleh Tokugawa dan ditugaskan untuk menyerang pos terdepan yang dipegang oleh klan Imagawa. Tertulis kalau ninja tuh mampu menyelinap ke dalam kastil, menyalakan menara dengan api, dan membunuh pemimpin kastil bersama dengan 200 tentara musuh. Pada 1 Oktober 1581, Oda Nobunaga dan 40.000 anak buahnya menyapu bersih provinsi Iga yang hanya dipertahankan oleh sekitar 4.000 ninja dan pejuang Iga lainnya. Nobunaga bahkan menyewa klan Koga untuk membantunya. Mereka menghancurkan benteng bukit tentara Iga. Sementara Iga berjuang keras untuk mempertahankannya, jumlah Nobunaga terlalu banyak sehingga Iga harus menyerah. Oda Nobunaga nggak menunjukkan belas kasihan dan membantai semua orang Iga yang bisa dia temukan. Meski banyak yang sempat melarikan diri, tetapi pada akhirnya klan Iga lenyap nggak bersisa. Selama periode Edo, ninja nggak lagi diminati dalam pertempuran. Keterampilan mereka malah digunakan sebagai mata-mata dan pengawal untuk daimyo. Seiring waktu, ninja berpindah ke bidang pekerjaan baru, mulai dari dokter hingga pembuat kembang api. Pada awal abad ke-18, Oniwaban dibentuk oleh Shogun Tokugawa Yoshimune. Oniwaban adalah campuran antara badan intelijen dan dinas rahasia. Beberapa orang percaya kalau ninja akhirnya berubah menjadi Oniwaban. Beberapa daimyo juga mempertahankan ninja dalam pekerjaan mereka sampai akhir periode Edo tahun 1868. Di zaman modern kayak sekarang ini, eksistensi ninja sungguhan udah memudar. Kita mungkin hanya bisa melihat kehebatan ninja cuma dari kisah fiksi yang ada di film. Tapi ternyata masih ada satu ninja terakhir asal Jepang. Namanya adalah Jinichi Kawakami. Pria berumur 63 tahun ini merupakan seorang ninja terakhir di Jepang. Dirinya adalah kepala klan Ban ke-21, sebuah dinasti mata-mata rahasia yang dapat melacak sejarahnya kembali sekitar 500 tahun lalu. Dilansir dari Daily Mail, Jinichi Kawakami dilatih untuk mendengar jarum jatuh yang berada di ruangan sebelah, menghilang dalam kepulan asap, hingga menggerek leher korban dari jarak 20 langkah dengan menggunakan bintang kematian yang berukuran 2 inci. Kawakami telah memutuskan untuk membiarkan seni itu mati bersamanya, karena ninja dinilai nggak cocok berada di zaman modern. Dirinya mulai berlatih seni ninjutsu pada usia 6 tahun. Sebelum ia mulai berlatih di bawah rezim guru Buddhis Masazo Ishida. Berdasarkan cerita dari Jinichi Kawakami, untuk menjadi seorang ninja pastinya harus melakukan latihan serius, seperti halnya meningkatkan konsentrasi. Untuk meningkatkan hal itu, biasanya ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk menatap nyala lilin sampai merasa berada di dalamnya. Sedangkan untuk mempertajam pendengarannya, biasanya ia akan berlatih mendengarkan jarum yang jatuh ke lantai di kamar sebelah. Kawakami juga berlatih memanjat dinding, melompat dari ketinggian,
serta belajar bagaimana mencampur bahan kimia untuk menyebabkan ledakan dan asap. Ia juga dilatih untuk menahan panas dan dingin yang ekstrim, serta pergi berhari-hari tanpa makanan atau air. Kini Kawakami mengelola Museum Ninja Iga Ryu di Iga 220 mil barat daya Tokyo dan memulai pekerjaan penelitian di Universitas Mie yang dikelola negara, di mana dia mempelajari sejarah ninja. Dia telah memutuskan untuk nggak mewariskan ilmunya dan memilih untuk menjadikan dirinya sebagai ninja terakhir dari klan Ban. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau kalian suka, tekan tombol like dan subscribe. Bye-bye.